Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Bab 2985. Aku akan memberimu kesempatan. Melihat bintang-bintang di sumber api, Chen Ping sangat bersemangat. Kali ini, bahkan jika dia tidak perlu menyerap api pamungkas iblis, selama dia terus menggunakan berbagai sumber daya atribut api untuk memahaminya, sumber api di tubuhnya akan terus meningkat, dan api pamungkasnya akan meningkat, juga terus meningkat. Api tertinggi Chen Ping adalah api paling murni setelah ras iblis, bahkan jika Chen Ping menyerap dan memurnikan api tertinggi klan iblis api, tidak ada cara untuk menyatu dengan api tertinggi paling murni di tubuhnya. Sekarang dia memiliki sumber api. Chen Ping tidak perlu lagi mencari api pamungkas murni untuk memurnikannya. Selama dia terus memahami sumber api pamungkas akan terus meningkat. Tuan Chen, kekuatan sumber api Anda mungkin lebih kuat dari api murni itu. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tidak heran setelah melewati malapetaka, mereka akan menyadari asalnya. Benda ini lebih kuat daripada metode sebelum melewati malapetaka. Kamu hanya kondisi tubuh yang pas, kamu memiliki ruang asli, dan kamu telah menyadari dua jenis asal. Sungguh menakjubkan. Mulai sekarang, saya akan mengikuti Tuan Chen dengan sepenuh hati, melalui suka dan duka, dan menemukan bahwa asal mula api yang dipahami Chen Ping lebih baik daripada api paling murni dari klan Balrog mereka. Itu terlalu keterlaluan. Chen Ping tidak menyangka akan menyadari asal-usulnya begitu cepat. Menurut Gao Qiqiang, akan sangat sulit untuk menyadari asal-usulnya. Beberapa orang menghabiskan seluruh hidup mereka dalam kemiskinan, dan mereka hanya melewati waktu melintasi bencana, yang hanya merupakan sumber persepsi alami. Untuk bisa memahami 2 atau 3 sumber nantinya pasti jenius. Dan Chen Ping hanya dalam keadaan bugar, selain ruang asli seperti bintang dan alam semesta. Dia juga dengan cepat menyadari 2 kekuatan asli, yang terlalu keterlaluan. Pada saat ini, Jinsa sedang menunggu Chen Ping muncul di udara. Tetapi ketika dia merasakan aura besar menyembur keluar dari tanah, wajahnya menjadi sedikit terkejut. Tubuh Chen Ping perlahan muncul dari tanah, dan akhirnya seluruh tubuhnya berdiri di tanah. Melihat Chen Ping seperti itu, Jinsa mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan di bawah tanah? Chen Ping memandang Jinsa dengan dingin, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Aura besar dilepaskan dari tubuhnya, dan api tak berujung menyala dari bawah kakinya, dan mulai naik ke sekeliling. Anda harus tahu bahwa Jinsa adalah latihan berbasis logam yang dipraktikkan, dan dia sangat tahan terhadap nyala api semacam ini. Saat melihat kobaran api di tubuh Chen Ping, Jinsa sedikit tercengang. Dan kekuatan di tubuh Chen Ping juga perlahan meningkat, membuat Jinsa semakin bingung. Apakah kamu menelan batu api itu? Hati Jinran bergetar, melihat Chen Ping seperti ini. Rasanya seperti menelan batu api langsung ke perutnya. Anda harus tahu bahwa kekuatan yang terkandung dalam batu api sangat besar, dan perlu diserap perlahan-lahan. Jika Anda menelannya langsung di perut Anda dapat menderita serangan balik, meledak dan mati secara langsung, atau dibakar menjadi abu oleh api. Tapi sepertinya Chen Ping baik-baik saja sekarang, dan dia tidak takut dengan api yang membakar di sekitarnya. Sepertinya Chen Ping masih memiliki kekuatan yang tidak bisa dia lihat. Melihat api yang berkobar pada Chen Ping, Jinsa merasakan krisis, jadi dia memanipulasi jaring emas, siap menyerang Chen Ping kapan saja. Tidak jauh dari sana, Jiyun dan Lao Sun memandang Chen Ping, semuanya tertegun. Tidak ada ketegangan sama sekali bagi seorang biksu tingkat keempat alam komposit yang menghadapi seorang kultivator tingkat 9 alam komposit saja. Tapi sekarang Chen Ping tidak hanya baik-baik saja.
Tapi sepertinya Jinsa sedikit gugup. Lao Kong dan Zuo Qing semua menghela nafas lega. Untungnya mereka berada di kelompok yang sama dengan Chen Ping. Jika tidak, saya khawatir saya bahkan tidak tahu bagaimana saya mati. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat membunuhku dengan satu tangan? Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Aku tidak akan lari lagi. Datang dan bunuh aku. Chen Ping memandang Jinsa dengan seringai di wajahnya. Tapi semakin banyak Chen Ping mengatakan ini, semakin sedikit Jinsa yang berani menyerang Chen Ping. Bab 2986, Penindasan. Jinsa tidak berani melakukan apapun secara langsung, jadi dia hanya bisa memanipulasi jaring emas untuk menyelimuti Chen Ping. Chen Ping melihat jaring emas yang menutupi dirinya. Dia tidak lari atau menghindar. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, kecuali dia pergi ke bawah tanah lagi. Tapi kali ini, Jinsa sudah siap, dia pasti akan melancarkan serangan saat Chen Ping tenggelam ke tanah. Kalau begitu, Chen Ping bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan hanya bisa dibantai oleh orang lain. Melihat Chen Ping tidak mengelak atau mengelak, Liun dan Lao Sun menjadi khawatir pada Chen Ping. Dan Jinsa melihat bahwa Chen Ping tidak mengelak lagi. Tidak hanya dia tidak senang, tetapi dia bahkan merasa sedikit tidak nyaman. Segera, jaring emas menutupi Chen Ping, dan itu menyusut rapat, membuat Chen Ping tidak dapat melihat adegan ini beraksi, dan Jinsa menghela nafas lega. Nak, biarkan aku melihat apakah kamu masih gila atau tidak. Aku tidak peduli kamu masih memiliki batu api atau tidak. Hari ini aku akan menekanmu dan membuatmu tidak bisa keluar selamanya. Jinsa mencibir. Segera, Jinsa mengeluarkan benda yang tampak seperti koin emas lagi. Kali ini di Tianxiang nomor 1. Benda itu langsung menjadi sangat besar, dan kemudian menekannya ke arah Chen Ping. Chen Ping tidak mengubah wajahnya. Di ruang aslinya, bintang-bintang dari sumber api berkedip, dan kemudian satu demi satu api yang memilukan mulai menyala. Jaring emas di bawah nyala api, benar-benar membuat suara akan runtuh. Segera, jaring mulai mencair, berubah menjadi semburan kabut. Jinsa menyaksikan hartanya bergabung, dan seluruh hatinya akan hancur sebelum dia bisa mengambil kembali jaringnya. Jaring emas itu telah berubah menjadi awan kabut. Api yang ganas belum berhenti, masih menyala, dan sabuk api yang mengamuk langsung ke langit. Nyala api sentuhan beruang membuat cuaca yang sudah panas terik menjadi semakin panas. Tapi segera, Jinsa sepertinya memikirkan sesuatu, dan ingin mengambil koin emasnya sendiri yang menekan Chen Ping. Dan dilanda gelombang panas, Jinsa tidak punya pilihan selain mundur. Ambil kembali, sayang sekali. Masih terlambat. Dengan penindasan terus-menerus dari senjata ajaib seperti koin emas, akhirnya berubah menjadi kabut di bawah amukan api. Melihat senjata sihirnya yang lain dihancurkan, Jinsa hampir tidak menangis. Dan seluruh tubuh Chen Ping terbakar dengan api, dan ada gelombang kekuatan di tubuhnya. Saat ini, Chen Ping sangat percaya diri di dalam hatinya. Chen Ping tidak pernah mengendalikan kekuatan semacam ini, tapi kali ini, Chen Ping penuh percaya diri. Jika tidak ada sumber api ini, tidak mungkin api di tubuh Chen Ping menyala untuk waktu yang lama, dan bahkan lebih tidak mungkin memiliki kekuatan sebesar itu. Inilah kekuatan asal. Dengan kekuatan ini, Chen Ping merasa bisa membuat lubang di langit. Chen Ping berubah menjadi bola api, dan dia berada di depan Jinran dalam sekejap. Merasakan embusan api di tubuh Chen Ping, wajah Jinsa menjadi sangat jelek. Kultivator hebat di puncak alam kompatibilitas tingkat 9, tidakkah kamu ingin menamparku sampai mati? Ayo, ayo cepat. Chen Ping memprovokasi Jinsa. Dan otot mata Jinsa terus berkedut, dan dia menggertakkan giginya dengan marah. Tetapi dia tidak berani bergerak. Dia berlatih latihan berbasis logam, dan di gurun yang berapi-api ini,
kekuatannya telah dikompromikan. Sekarang Chen Ping bahkan menggunakan teknik api, menahannya lebih banyak lagi. Kali ini, Jin Ran tidak berani bertindak sembarangan. Kamu tidak berani bergerak, maka aku akan mencoba. Seperti yang dikatakan Chen Ping, seluruh tubuhnya langsung muncul di depan Jinsa. Jinsa mundur secara naluriah, tetapi kobaran api menghalangi jalannya, membuat Jinsa bingung untuk sementara waktu. Tepat ketika Jinsa bingung, Chen Ping menamparnya. Tamparan ini, dengan api tak berujung, meledak seketika. Api tak berujung berubah menjadi telapak tangan besar, dan bergerak menuju Jinsa. Bab 2987, mereka yang menghalangi jalanku mati. Jinsa ditampar habis-habisan oleh api, dan seluruh tubuhnya langsung merasakan sakit yang luar biasa. Dia terbang terbalik dan jatuh ke tanah. Adegan ini dilihat oleh semua orang, dan semua orang terpana. Orang harus tahu bahwa Jinsa adalah puncak dari peringkat ke-9 dari Body Fit Realm. Jadi dia ditampar seperti ini. Bukankah itu sedikit keterlaluan? Ning Kai Chen menatap Chen Ping dengan kebingungan yang mendalam di matanya. Dia tidak mengerti bahwa bahkan jika Chen Ping menyembunyikan kekuatannya, dia tidak bisa menamparkan Jinsa dengan satu tamparan. Singkirkan seorang kultivator yang berada di puncak tahap ke-9 dari alam tubuh bugar. Nyatanya, Jinsa mampu menamparnya karena kekuatannya yang lemah di sini, dan karena Zihuo Chen Ping menahan keterampilan logamnya. Jika itu Ning Kai Chen, Chen Ping pasti tidak akan bisa menamparnya dengan mudah. Tamparan ini diambil pada waktu, tempat, dan orang yang tepat, dan beruang emas itu sendiri memiliki ketakutan psikologis terhadap api, jadi dia melakukannya. Sudut mulut Jinsa berdarah saat ini, dan dia perlahan bangkit dari pasir, matanya penuh amarah. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Ketika Chen Ping melihat Jin Ran terluka, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia pergi ke arah Jin Ran lagi. Memanfaatkan penyakitmu untuk membunuhmu, kali ini Chen Ping tidak akan melepaskan kesempatan bagus. Namun saat Chen Ping sedang berjalan menuju Jin Ran, tiba-tiba beberapa biksu dari keluarga Ning menghampirinya dalam sekejap. Mereka ada di sana untuk menyelamatkan Jin Ran. Lagi pula, Jin Ran untuk sementara bersekutu dengan keluarga Ning. Ning Kai Chen tidak mungkin menyaksikan Jinsa dibunuh oleh Chen Ping. Jika Jinsa mati, maka keluarga Ning dan yang lainnya akan mengikuti. Ning Kai Chen tidak bergerak karena dia ingin menakuti para pembudidaya biasa seperti Lao Sun dan Zuo Qing. Beberapa biksu dari keluarga Ning menghalangi jalan Chen Ping, dan Chen Ping mengerutkan kening, dan api di sekelilingnya menyebar seperti riak, berpusat padanya, menyebar dengan liar ke sekitarnya. Merasakan nyala api, beberapa biksu dari keluarga Ning mundur lagi dan lagi. Mereka tidak tahan dengan nyala api. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Teriak Chen Ping dengan marah, membuat para biksu dari keluarga Ning panik. Karena Chen Ping terlalu menakutkan saat ini, para biksu dari puncak pabrik kelas 9 dari kondisi tubuh yang pas semuanya ditampar, yang terlalu keterlaluan. Ning Kai Chen melihat bahwa para biksu dari keluarga Ningnya ditakuti oleh Chen Ping, dan dia tidak dapat mengikuti. Jadi dia berteriak dengan keras, "Nak, jangan gila." Ning Kai Chen melompat dan berdiri di depan Chen Ping. Para biksu dari keluarga Ning itu mengikuti di belakang Ning Kai Chen. Melihat ini, Liun, Lao Sun, dan kultivator kasual lainnya semuanya melompat dan berdiri di belakang Chen Ping. Saat ini, di tengah gurun, kedua kubu saling berhadapan dengan pedang terhunus. Jin Ran juga sedikit melambat, dan melompat untuk berdiri bersama Ning Kai Chen. Saudara Chen Ping, mari kita pergi bersama dan membunuh semua orang ini. Bukankah puncak peringkat ke-9 dari keadaan bugar itu sia-sia di depanmu? Kamu bisa dikirim terbang dengan tamparan,
Kita sama sekali tidak perlu takut pada mereka. Yuan Bao memiliki kepercayaan yang tak tertandingi pada Chen Ping saat ini. Dengan kehadiran Chen Ping, dia merasa bahwa Raja Surgawi Lao Su tidak akan takut ketika dia datang. Seorang biksu dari peringkat keempat alam komposit menamparkan seorang biksu yang berada di puncak peringkat ke-9 dari alam komposit. Keterkejutan semacam ini membuat Yuan Bao menganggap Chen Ping sebagai keberadaan seperti peri sejak lama. Ya, ayo pergi bersama dan bunuh orang-orang ini. Orang-orang ini terlalu licik, kami berjuang keras. Para pembudidaya kasual itu juga sangat bersemangat. Bagaimanapun, mereka semua telah dibuat marah oleh Feng Momeng dan keluarga Ning. Dan sekarang Chen Ping begitu kuat, mereka hanya bisa melampiaskan amarah mereka. Tapi Chen Ping sendiri tahu bahwa jika ada perkelahian, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang sama sekali. Kekuatannya saat ini tidak cukup untuk menamparkan biksu tingkat 9 dari alam komposit. Chen Ping baru saja menempati lingkungan geografis yang menguntungkan. Tetapi para pembudidaya biasa ini tidak mengetahuinya sama sekali, dan berpikir bahwa kekuatan Chen Ping saat ini sangat kuat sehingga dia tidak memperhatikan para pembudidaya yang berada di puncak peringkat ke-9 dari alam tubuh bugar. Watch out! Watch out! Enemies ahead!
Watch out! We are number one.